Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya sebagai pengacara di Vancouver, Kanada dan bangga menjadi ibu yang membesarkan dua putri saya sebagai perwira militer. Namun begitu putri-putri saya selesai makan malam, mereka mengumumkan bahawa mereka akan tinggal di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, putri bungsu saya mengatakan dia akan menikah dengan pria Indonesia, dan putri sulung saya mengatakan dia akan bekerja seumur hidup di bandara Indonesia. Saya percaya semua pilihan itu adalah pengkhianatan, dan dengan niat untuk menghentikan pernikahan, saya naik pesawat menuju Indonesia. Namun, di sana, yang menyelamatkan nyawa suami saya adalah sistem medis Indonesia yang saya abaikan. Dan orang yang bahkan telah mempersiapkan masa tua saya adalah putri-putri saya sendiri. Apa sebenarnya yang telah saya lewatkan? Kisah ini adalah cerita yang disusun ulang. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi anda. Silakan tinggalkan komentar tentang di mana anda membaca cerita ini. Saya Maria Berlian, usia 58 tahun. Saya tinggal bersama suami saya, Danu, di West End, Vancouver, Kanada, dan telah bekerja selama 30 tahun sebagai pengacara spesialis sengketa warisan. Hanya sedikit orang yang berhasil mengalahkan saya di pengadilan, dan klien saya menyebut saya kejam tapi dapat dipercaya. Saya percaya hidup saya sempurna. Putri sulung saya, Clara, bertugas sebagai perwira transportasi di Angkatan Udara Kanada dan putri bungsu saya, Sophia, bekerja sebagai perwira terapi rehabilitasi di Angkatan Darat. Melihat kedua putri saya mengenakan seragam militer dan mengabdi pada negara adalah kebanggaan terbesar bagi saya, melebihi medali apapun. Saya tidak pernah meragukan bahawa suatu hari nanti putri-putri saya akan kembali ke Vancouver dan semakin mengharumkan nama keluarga kami. Namun pada suatu minggu sore di bulan Maret 2025, semuanya runtuh. Dalam panggilan video, Clara dan Sophia berkata dengan wajah datar, "Mama, kami memutuskan untuk tinggal di Indonesia." Saya terdiam sejenak. Apa? Clara akan bekerja di Pusat Operasi Terpadu Bandara Soekarno-Hatta, dan saya akan tetap menjadi terapis okupasi di Pusat Rehabilitasi Nasional? Tambah Sophia, saya tidak bisa mempercayainya. Kalian gila. Mengapa kalian, yang lahir dan besar di Kanada, tinggal di Indonesia? Mama, kami suka di sini. Ini tempat di mana kami bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, kata Clara. Saya marah. Apa maksudnya bekerja dengan sungguh-sungguh? Kalian bisa melakukannya di Kanada juga? Tidak, Mama. Di sini berbeda, suara Sophia tegas. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mendengar rencana hidup yang telah saya bangun selama 30 tahun hancur dalam sekejap. Suami saya, Danu, dengan tenang memegang tangan saya. Maria, bukankah kita harus menghormati pilihan anak-anak? Menghormati? Anda ingin kita diam saja melihat putri-putri kita meninggalkan Kanada? Danu tidak berkata apa-apa lagi. Tapi saya tahu, jauh di lubuk hatinya, dia merasakan hal yang sama dengan saya. Beberapa hari kemudian, saya menelepon putri-putri saya. Kapan kalian akan pulang? Mama, kami sudah bilang. Kami memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Suara Clara tidak goyah. Kalau begitu, datanglah saat liburan. Mengapa Mama tidak datang ke Indonesia? Mama bisa jalan-jalan di sini. Saya mendengus. Mengapa saya harus pergi ke sana? Tapi dalam hati, saya berpikir bahawa suatu hari saya harus pergi dan melihatnya sendiri. Apa alasan mereka meninggalkan Kanada? Apa yang bisa ditawarkan negara pilihan mereka? Dan yang terpenting, bagaimana saya bisa membawa mereka kembali? Saat itu, saya sama sekali tidak tahu bahawa saya akan segera menuju ke sana, dan itu pun untuk menghentikan pernikahan. Beberapa bulan berlalu dalam ketegangan dengan putri-putri saya. Saya sengaja tidak menghubungi mereka lebih dulu. Saya menunggu mereka mengatakan akan kembali. Namun, putri-putri saya malah mengirimkan foto-foto yang menunjukkan mereka beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Clara mengenakan seragam Bandara Soekarno-Hatta, melatih karyawan asing, dan Sophia tersenyum bersama pasiennya. Melihat foto-foto itu, saya merasa mereka semakin menjauh. Pada Juni 2025, saya menerima pesan dari Sophia. Mama, ada yang ingin saya sampaikan. Saya menyambungkan panggilan video. Wajah Sophia tampak cerah. Mama, saya akan menikah. Saya merasa napas saya tercekat sejenak. Apa? Dia Bapak Satrio Wijaya, seorang arsitek dan mantan perwira penyelamat di Angkatan Laut. Saya menatap Sophia lurus di layar. Orang Indonesia, ya? Kamu gila. Kata-kata itu keluar dari mulut saya. Mama, Sophia, kamu waras. Kamu belum setahun tinggal di Indonesia. Mama, Bapak Wijaya benar-benar orang baik. Kalau Mama melihatnya sendiri. Tidak mau melihat. Pernikahan pun tidak boleh. Saya menutup telepon. Tangan saya gemetar. Putri saya tidak hanya tinggal di Indonesia.
Sekarang dia akan menikah dengan pria Indonesia. Danu masuk ke ruang kerja. Saya dengar dari Sofia, dia akan menikah. Oh, Anda setuju? Bukankah sebaiknya kita bertemu dengannya? Sofia bilang dia sangat baik. Tidak perlu bertemu siapapun. Saya menentangnya. Danu menghela napas. Maria, putri-putri kita sudah dewasa. Mereka punya hak untuk memilih jalan hidup mereka. Hak, tidak mendengarkan orang tua itu hak. Saya meninggikan suara. Danu tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Malam itu saya duduk sendirian di kantor. Koleksi kasus 30 tahun, puluhan piala, dokumen-dokumen yang tertata rapi. Tapi tidak ada satu pun yang bisa menenangkan hati saya saat ini. Beberapa hari kemudian, Clara menelepon, Mama, pernikahan Sofia bulan September. Mama akan datang, kan? Tidak ada niat untuk datang. Mama, tolong datang sekali saja. Sofia sangat sedih. Kalau sedih, ya jangan menikah. Saya berkata dengan dingin. Tapi malam itu Danu berkata dengan tenang, Maria, saya akan pergi ke pernikahan Sofia. Saya terkejut. Anda? Ya. Ini pernikahan putri kita, ayahnya harus hadir. Anda akan pergi sendiri? Akan lebih baik jika kamu ikut, tapi jika tidak, setidaknya saya harus pergi. Suara Danu tegas. Untuk pertama kalinya saya goyah, suami saya pergi sendiri untuk merayakan pernikahan putrinya, dan saya tidak ada di sana. Saya tidak ingin membayangkan itu. Baiklah, saya akan pergi, kata saya. Tapi bukan untuk merayakan. Saya akan pergi untuk melihat sendiri. Apakah pria itu benar-benar cocok untuk putri kita? Danu menghela napas lega. Terima kasih Maria. Tapi dalam hati saya bertekad. Saya akan pergi ke Indonesia dan menunjukkan kepada putri saya betapa gegabahnya pilihan pernikahan ini. Dan jika mungkin, saya akan menghentikan pernikahan ini. Akankah rencana saya berhasil? Beberapa hari setelah mendengar tanggal pernikahan ditetapkan, seorang tamu tak terduga datang. Adik saya, Paman Budi. Paman Budi, 55 tahun, bekerja di bidang investasi properti di Montreal dan biasanya jarang menghubungi saya. Sejak kecil Paman Budi iri dengan kesuksesan saya. Ketika saya lulus dari Fakultas Hukum, ketika saya bergabung dengan firma hukum besar, ketika saya mendirikan kantor sendiri, Paman Budi selalu berkata dengan nada sinis, kakak menjalani hidup yang sempurna. Ini adalah pertama kalinya Paman Budi datang ke Vancouver. Ada apa? Tanya saya. Kakak, dengar kabar tentang keponakan-keponakan? Mereka menetap di Indonesia. Ada nada mengejek dalam suara Paman Budi. Ya, memangnya kenapa? Dan Sofia menikah dengan pria Indonesia? Bukankah itu memalukan bagi keluarga? Saya mengerutkan kening. Itu bukan urusan saya. Tentu saja itu urusan. Kita punya masalah harta keluarga juga. Paman Budi bersandar di kursi dan berkata, kakak jujur saja. Apa kakak berniat menyerahkan harta kepada keponakan-keponakan itu, kepada mereka yang menetap di Indonesia? Saya terdiam. Saya belum memikirkan masalah harta. Itu urusan saya. Urusan kakak, kakak sadar. Kalau keponakan-keponakan itu berakar di Indonesia, tamatlah. Mereka tidak akan pernah kembali ke Kanada. Paman Budi melanjutkan. Dan jujur saja, apa bagusnya Indonesia? Untuk apa tinggal di sana? Bukan negara yang lebih makmur dari Kanada dan bahasanya pun berbeda. Masa depan apa yang bisa mereka dapatkan di sana? Saya mendengarkan dalam diam. Kata-kata Paman Budi tidak jauh berbeda dari pikiran saya. Kakak, sekarang pun, tegaslah batasnya. Kalau menikah dengan pria Indonesia, tidak ada warisan. Sofia juga akan sadar. Saya menggelengkan kepala. Itu terlalu berlebihan. Bukan berlebihan, tapi kenyataan. Kakak akan menyerahkan harta yang kakak kumpulkan seumur hidup kepada menantu Indonesia. Kata-kata Paman Budi menyebar seperti racun. Dia menyentuh kekhawatiran saya dengan tepat. Setelah Paman Budi pergi, saya terhanyut dalam pikiran. Apa yang akan terjadi jika putri-putri saya benar-benar berakar di Indonesia? Apakah cucu-cucu saya juga akan lahir di Indonesia? Dan saya harus menghabiskan masa tua saya sendirian. Malam itu, saya berkata kepada Danu, saya akan pergi ke Indonesia sendiri. Kenapa? Kita kan sudah sepakat pergi bersama. Tubuh Anda juga tidak sehat. Penerbangan jarak jauh akan melelahkan. Memang, Danu sudah beberapa bulan terakhir kadang-kadang tangannya gemetar dan ingatannya kadang kabur. Saya memintanya ke dokter, tapi dia hanya bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya juga ingin menghadiri pernikahan putri saya. Tidak, biar saya saja yang pergi, dan saya akan meyakinkan Sofia untuk pulang. Danu menatap mata saya. Maria, bukan meyakinkan, tapi merayakan. Merayakan bisa ditunda sampai saya memastikan pernikahan itu benar-benar layak, kata saya dengan tegas. Danu menghela napas. Baiklah,
hati-hati. Begitulah, saya memutuskan untuk pergi ke Indonesia sendiri. Saya tidak yakin apakah saya pergi untuk menghentikan pernikahan atau untuk memastikan. Tapi satu hal yang jelas, saya bertekad untuk membawa putri saya kembali. Apa yang akan saya lihat di Indonesia? Akhir Agustus 2025, saya menaiki pesawat menuju Jakarta. Danu mengantar saya di Bandara Vancouver. Hati-hati. Dan Maria, cobalah melihat dengan pikiran terbuka. Baik, jawab saya singkat. Tapi hati saya sudah tertutup. Penerbangan 11 jam terasa panjang. Saya hanya melihat keluar jendela. Matahari terbit dan terbenam di atas awan, lalu malam tiba lagi. Pikiran saya hanya tertuju pada putri-putri saya. Saat Clara pertama kali mengenakan seragam militer, saat Sofia mendapatkan sertifikasi terapis. Di setiap momen itu, putri-putri saya ada di samping saya. Tapi sekarang, mereka hidup tanpa saya di belahan dunia lain. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 3 sore waktu Indonesia. Saat keluar dari pintu kedatangan, saya melihat Clara. Dia berdiri mengenakan seragam bandara. Mama, Clara berlari ke arah saya. Saya memeluk putri saya. Sudah lama sekali. Selamat datang, ya. Bandara itu luas. Banyak orang, tapi tidak semrawut. Semuanya tertata rapi. Mama, mari kita ambil bagasi, Clara memimpin. Saya mengikuti putri saya sambil melihat sekeliling. Bandara itu bersih. Tidak ada sampah di lantai, dan papan petunjuk jelas. Orang-orang tenang, tidak ada yang berbicara dengan suara keras. Setelah mengambil bagasi, Clara berkata, Mama, mau saya tunjukkan tempat kerja saya? Sekarang? Ya. Sofia akan bekerja di rumah sakit, jadi kita baru bisa bertemu malam nanti. Saya mengangguk. Sebenarnya saya juga penasaran. Pekerjaan apa yang membuat putri saya meninggalkan Kanada? Clara mengantar saya ke bagian dalam bandara. Melewati lorong khusus karyawan, kami masuk ke sebuah gedung. Ini pusat operasi terpadu. Pintu terbuka. Ruangan luas dengan puluhan monitor dan orang-orang bergerak sibuk. Yang terlihat di sana adalah status penerbangan real time. Kami mengelola semua lepas landas dan pendaratan pesawat serta pergerakan penumpang, jelas Clara. Saya terkesima. Begitu banyak informasi bergerak secara real time, dan saya bertanggungjawab melatih karyawan asing. Seperti peraturan keselamatan, respons darurat, pendidikan perbedaan budaya. Kamu sendiri, Anda tim. Tapi saya yang mengawasi. Nada suara Clara penuh kebanggaan. Untuk pertama kalinya, saya melihat sisi lain dari putri saya. Di Kanada, dia hanya putri saya, tapi di sini, dia adalah seorang penanggung jawab. Mama, duduklah di sini, Clara menawarkan kursi. Saya duduk dan melihat monitor. Satu penerbangan tertunda. Para staf dengan cepat merespons. Pemberitahuan penumpang, penjadwalan penerbangan alternatif, persiapan hotel. Semuanya ditangani dalam beberapa menit. Luar biasa, gumam saya. Di sini tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan satu orang bisa memengaruhi ratusan orang, kata Clara. Itu sebabnya saya suka di sini. Pekerjaan saya langsung membantu orang. Saya menatap putri saya. Mata Clara berbinar. Ekspresi yang belum pernah saya lihat di Kanada. Mama, lapar, kan? Mari kita makan malam. Kami keluar dari bandara dan naik mobil. Clara menuju Jakarta. Kita akan pergi ke restoran dekat rumah sakit Sofia. Di luar jendela mobil, pemandangan Indonesia terlihat. Gedung-gedung tinggi, mobil-mobil cepat, papan nama yang terang. Semuanya asing. Tapi anehnya, saya tidak merasa takut, malah terasa teratur. Saat kami tiba di restoran, Sofia sudah menunggu. Mama. Sofia berlari memeluk saya. Saya memeluk putri saya erat-erat. Sofia, Mama merindukanmu. Kami duduk. Itu restoran hidangan Nusantara. Menu tertulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Mama mau makan apa? Kalian saja yang pesan. Makanan datang. Hidangan sate, rendang, gado-gado. Saya mencicipinya dengan hati-hati. Bagaimana? Tanya Sofia. Lumayan. Sebenarnya enak. Tapi saya tidak ingin mengakuinya. Setelah makan, Sofia berkata, Mama, besok Mama akan bertemu Bapak Wijaya, kan? Saya mengangguk. Ya, di mana kita bertemu? Kita akan pergi ke kantor Bapak Wijaya. Dia bilang ada yang ingin ditunjukkan kepada Mama. Saya membayangkan seperti apa calon menantu saya itu, tapi membayangkan saja tidak cukup. Saya harus melihatnya sendiri. Akankah pria itu bisa membuat putri saya bahagia? Keesokan paginya, bersama Sofia, saya menuju Kemang, Jakarta. Tempat kantor arsitektur calon menantu saya Satrio Wijaya berada. Mama, Bapak Wijaya adalah spesialis arsitektur bebas hambatan, jelas Sofia. Bebas hambatan, arsitektur tanpa hambatan. Dia membangun rumah di mana lansia dan penyandang disabilitas dapat hidup tanpa kesulitan.
Saya mengangguk. Kami tiba di kantor, lantai 2 sebuah bangunan kecil. Saat pintu terbuka, seorang pria bangkit, tinggi dan bahunya lebar. Posturnya tegak seperti mantan tentara. Selamat pagi, saya Satrio Wijaya. Dia mengulurkan tangan. Saya berjabat tangan. Tangannya kasar. Tangan seorang pekerja. Maria Berlian, saya banyak mendengar tentang Anda dari Sofia. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Bahasa Indonesia Satrio jelas. Saya mengamatinya dengan saksama. Wajahnya terlihat kaku, tapi matanya hangat. Silakan duduk, Satrio menawarkan kursi. Kantor itu penuh dengan denah, foto-foto bangunan yang sudah selesai tergantung di dinding. Ada proyek yang ingin saya tunjukkan kepada ibu mertua, Satrio menyalakan laptopnya. Sebuah bangunan muncul di layar. Ini adalah pusat layanan lansia yang saya selesaikan tahun lalu. Bangunan itu indah, tapi yang istimewa bukan hanya desainnya. Di sini, semua ambang pintu tidak ada. Kursi roda bisa bergerak bebas. Kamar mandi juga luas dan ada pegangan tangan di mana-mana, jelas Satrio. Dan ini adalah ruang khusus untuk penderita demensia. Kami membedakannya dengan warna agar mereka tidak tersesat. Saya terkesan. Dia tidak hanya membangun gedung, tapi juga merancang dengan memikirkan manusia. Ibu mertua, saya pernah bekerja sebagai perwira penyelamat di Angkatan Laut. Tugas saya menyelamatkan orang di laut, Satrio melanjutkan. Saat itu, saya menyadari sesuatu, ada banyak cara untuk menyelamatkan orang. Bukan hanya di laut, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyelamatkan orang. Bagaimana? Tanya saya. Membangun rumah yang aman. Rumah di mana lansia tidak terjatuh, rumah di mana penyandang disabilitas bisa hidup mandiri. Membangun rumah seperti itu adalah cara saya menyelamatkan orang, kata-kata Satrio tulus. Untuk pertama kalinya, saya merasakan bahawa pria ini tidak hanya menyukai Sofia, tapi juga memiliki tujuan hidup yang sama. Dan ibu mertua, ini juga akan saya tunjukkan. Satrio menyalakan layar lain, itu adalah denah. Apa ini? Ini rumah yang akan kami berikan kepada ibu dan bapa mertua, katanya. Saya terkejut. Rumah kami? Ya, kata Sofia. Sofia bilang bapa mertua kurang sehat, jadi kami persiapkan ini sebelumnya. Semuanya digambar dengan sangat detail di denah itu. Kamar mandi luas, lantai anti-selip, wastafel yang bisa diatur tingginya, kamar mandi di dekat kamar tidur. Ini adalah desain untuk pasien Parkinson. Jika bapak mertua nanti mengalami kesulitan, beliau bisa hidup aman di rumah ini. Satrio menjelaskan. Saya terdiam. Pria ini bahkan sebelum menikah dengan Sofia sudah memikirkan suami saya. Bapak Wijaya, ini belum dibangun, tapi sudah disiapkan agar bisa dibangun kapan saja. Sofia memegang tangan saya. Mama, Bapak Wijaya adalah orang seperti ini. Dia tidak banyak bicara, tapi menunjukkannya dengan tindakan. Saya menatap Satrio lagi. Pria ini sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Dia tidak hanya ingin menikahi putri saya, tapi memikirkan seluruh keluarga kami. Terima kasih, kata saya. Satrio menunduk. Bukan hal yang perlu disyukuri. Jika sudah menjadi keluarga, itu hal yang wajar. Siang itu untuk pertama kalinya, hati saya goyah. Pikiran untuk menghentikan pernikahan ini sedikit demi sedikit melemah, tapi saya belum bisa yakin. Akankah pria ini bisa melindungi putri saya seumur hidup? Beberapa hari kemudian, saya bertemu dengan orang tua Satrio. Mereka datang dari Surabaya. Tempatnya adalah restoran masakan tradisional Indonesia di Jakarta. Sofia, Clara dan Satrio ikut serta. Selamat datang, Ibu Satrio menyambut dengan senyum cerah. Beliau terlihat berusia pertengahan 60-an, dengan kesan hangat. Ayah Satrio terlihat pendiam, tapi matanya lembut. Senang bertemu anda semua, saya menyapa. Kami yang lebih senang. Berkat Sofia, putra kami lebih banyak tersenyum, kata Ibu Satrio. Kami duduk, makanan mulai dihidangkan. Hidangan tradisional Indonesia, yang bersih dan rapi. Sofia banyak membantu putra kami, kata Ibu Satrio. Satrio agak tersesat saat keluar dari Angkatan Laut. Mungkin sulit bagi seseorang yang terbiasa menyelamatkan orang, tiba-tiba menjadi warga sipil biasa. Saat itulah dia bertemu Sofia. Satrio berkata dengan tenang, Sofia merehabilitasi pasien di rumah sakit. Saya belajar dari caranya, bahawa ada banyak cara untuk menyelamatkan orang. Saya menatap mereka berdua bergantian. Itu adalah hubungan di mana mereka belajar dan tumbuh bersama. Besan, kami sangat senang menyambut Sofia sebagai bagian dari keluarga kami, kata ayah Satrio. Meskipun dia menantu dari luar negeri, kami tidak akan membeda-bedakannya. Kami sudah menganggapnya keluarga. Kata-kata itu sekali lagi mengguncang hati saya. Mereka benar-benar menerima Sofia dengan tulus. Setelah makan, Ibu Satrio memegang tangan saya. Besan, jangan khawatir.
Putra kami akan menjaga Sofia dengan baik. Terima kasih, jawab saya. Dalam perjalanan pulang, Sofia bertanya, Mama, bagaimana menurut Mama? Mereka orang baik. Jadi, Mama merestui pernikahan ini? Saya ragu sejenak. Belum tahu. Saya akan memikirkannya lagi. Sofia menunjukkan ekspresi kecewa, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu di kamar hotel, saya melakukan panggilan video dengan Danu. Bagaimana Maria? Indonesia ternyata lumayan, ya? Calon menantunya tidak buruk. Bahkan, sebenarnya baik. Terlihat serius dan bertanggung jawab. Danu tersenyum. Jadi, kamu sudah lega? Belum tahu. Tapi lebih baik dari sebelumnya. Saya menutup telepon dan berbaring di tempat tidur. Tapi saya tidak bisa tidur. Pikiran saya kacau. Di satu sisi saya merasa lega, tapi di sisi lain, saya masih cemas. Apakah putri saya benar-benar bisa bahagia di sini? Keesokan paginya, Sofia berkata, Mama, hari ini saya akan menunjukkan rumah sakit tempat saya bekerja. Baik, ayo kita pergi. Kami menuju Pusat Rehabilitasi Nasional. Rumah sakit itu besar. Sebuah bangunan modern dengan fasilitas yang nyaman untuk pasien di mana-mana. Ini ruang terapi okupasi tempat saya bekerja. Sofia membuka pintu. Ruangan luas dengan berbagai peralatan dan pasien berolahraga bersama terapis. Ibu Sofia, seorang pasien menyapa dengan gembira. Kakek, bagaimana kondisi hari ini? Sofia mendekati pasien. Baik, tangan saya bergerak lebih baik dari kemarin. Bagus sekali. Jika terus rajin, kakek akan segera bisa menggunakan sendok sendiri. Suara Sofia hangat. Saya mengamati putri saya. Pasien mempercayai dan mengikuti Sofia. Saat itu seorang wanita mendekat. Dia terlihat berusia 40-an, mengenakan pakaian mencolok. Ibu Sofia, sepertinya Anda sibuk. Ada nada sinis dalam suaranya. Kepala tim Sari, Sofia menyapa. Oh, ini ibu saya. Beliau datang dari Kanada. Wanita bernama Ibu Sari itu menatap saya. Ya, memangnya begitu, jawab saya. Senang bertemu Anda. Saya Ibu Sari, Kepala Tim Kerjasama Internasional. Atasan Ibu Sofia, Ibu Sari tersenyum, tapi matanya dingin. Ibu Sofia, karena Anda orang asing, pasien mungkin merasa tertarik. Ya, mereka orang-orang yang peka secara emosional. Ada racun dalam kata-kata itu? Itu adalah perkataan yang merendahkan Sofia. Saya merasa tidak senang. Tapi Sofia bersikap tenang. Saya hanya bersyukur pasien menyukai saya. Tetaplah berhati-hati. Ini Indonesia, jadi harus mengikuti cara Indonesia. Ibu Sari mencibir dan pergi. Saya bertanya kepada Sofia, siapa orang itu? Kepala Tim Kerjasama Internasional. Dia mengurus hubungan dengan rumah sakit asing. Mengapa dia bersikap begitu kepadamu? Sepertinya dia cemburu. Karena saya populer di kalangan pasien, Sofia berkata dengan tenang. Saya marah. Putri saya bekerja di lingkungan seperti ini. Tapi Sofia tidak mempermasalahkannya. Apakah tempat ini cocok untuk putri saya? Pernikahan tinggal seminggu lagi. Saya tinggal di Jakarta, menghabiskan waktu bersama putri-putri saya. Clara sibuk di bandara, Sofia di rumah sakit. Dan saya perlahan mulai menerima kenyataan bahwa kedua putri saya berakar di Indonesia. Suatu sore, Satrio datang menemui saya. Ibu mertua, Anda punya waktu? Ya? Satrio menyetir mobil menuju suatu tempat. Mau kemana? Ada tempat yang ingin saya tunjukkan. Setelah berkendara sekitar 1 jam, kami tiba di sebuah desa di pinggiran Jakarta. Tempat itu tenang dan damai. Di mana ini? Ini adalah perumahan lansia yang saya rancang. Satrio menunjuk sebuah bangunan. Bangunan 3 lantai itu tampak berbeda dari luar. Tidak ada tangga, hanya ada jalan landai. Saat masuk, saya terkejut. Semua pintu lebar, pegangan tangan terpasang di koridor, lantainya terbuat dari bahan anti-selip. Di rumah ini tinggal para lansia berusia 70-an dan 80-an. Mereka tinggal sendiri, jelas Satrio. Tapi di sini, mereka hidup aman. Risiko jatuh kecil dan bisa cepat ditangani dalam situasi darurat. Seorang nenek berjalan di koridor. Dia memegang tongkat, tapi langkahnya stabil. Bapak Satrio, datang lagi. Ya nenek, hari ini saya membawa tamu. Oh, siapa ini? Ibu mertua saya. Nenek itu tersenyum. Berkat Bapak Satrio, kami hidup nyaman. Kalau bukan karena rumah ini, kami pasti sudah di panti jompo. Terima kasih atas pujiannya, Satrio berkata dengan rendah hati. Saya menatap Satrio lagi. Pria ini bukan hanya seorang arsitek. Dia adalah orang yang memikirkan orang lain. Dalam perjalanan pulang, Satrio berkata, Ibu mertua, Anda khawatir dengan kesehatan Bapak mertua, kan? Saya terkejut. Bagaimana Anda tahu? Sofia cerita. Tangannya kadang gemetar. Saya menghela napas. Sepertinya gejala awal Parkinson. Tapi dia menolak pergi ke rumah sakit. Bagaimana kalau Anda membawanya ke Indonesia? Apa?
Saya terkejut dengan tawaran Satrio. Sistem medis Indonesia bagus, terutama di bidang rehabilitasi. Itu kelas dunia. Dan saya bisa membangun rumah yang cocok untuk bapak mertua. Saya bingung dengan tawaran Satrio. Saya belum pernah memikirkan untuk pindah ke Indonesia. Pikirkannya, tidak perlu terburu-buru. Tambah Satrio. Malam itu saya menelepon Danu dari hotel. Sayang, sistem medis Indonesia bagus loh. Rehabilitasinya juga bagus. Bagaimana kalau kita berobat di sini? Danu terdiam sejenak. Maria, kamu berubah. Apanya? Kamu mulai mengakui Indonesia. Saya ingin menyangkal, tapi itu benar. Saya sedikit demi sedikit berubah. Keesokan paginya, saya mendapat telefon mendesak dari Sofia. Mama, ada masalah besar. Kenapa? Ada apa? Terjadi masalah di rumah sakit. Kepala tim SARI memanipulasi catatan pasien saya. Saya terkejut. Apa? Dia membuat seolah-olah saya melakukan kesalahan. Keluarga pasien protes. Saya marah. Kamu di mana sekarang? Di rumah sakit. Saya akan segera ke sana. Saya naik taksi menuju Pusat Rehabilitasi Nasional. Sesuatu muncul dari dalam hati saya. Kemarahan karena putri saya diganggu. Ketika saya tiba di rumah sakit, Sofia sedang menjelaskan di kantor administrasi. Ibu Sari berdiri di sampingnya, mencibir. Ibu Sofia, karena Anda orang asing, mungkin Anda tidak begitu paham sistem kami, kata Ibu Sari. Tidak, apa yang saya catat jelas ada buktinya. Saya tidak bisa menahan diri. Saya membuka pintu dan masuk. Ada apa ini? Tanya saya. Ibu Sari menatap saya. Anda ibunya? Maaf, tapi ini masalah internal rumah sakit. Jika putri saya terlibat, saya juga punya hak untuk tahu. Saya seorang pengacara. Suara saya dingin dan tegas. Wajah Ibu Sari mengeras. Saya sudah 30 tahun bekerja di pengadilan. Mengenali pemalsuan bukti adalah spesialisasi saya. Saya mengambil dokumen. Jejak perubahan terlihat jelas. Lihat waktu revisi catatan ini. Direvisi setelah Sofia pulang kerja. Kepala administrasi menunjukkan ekspresi terkejut. Ibu Sari terdiam. Dan ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang. Bahkan menurut hukum Indonesia, ini bisa dihukum, kata saya. Akhirnya kebenaran terungkap. Ibu Sari memfitnah Sofia karena rasa cemburu. Hari itu, Ibu Sari menerima tindakan peringatan. Dan Sofia dinyatakan tidak bersalah. Saat keluar dari rumah sakit, Sofia berkata, Mama, terima kasih. Tentu saja, kamu kan putriku. Saat itu saya menyadari, baik putri saya berada di Indonesia maupun di Kanada, dia tetap putri saya. Dan melindungi putri saya adalah tugas alami seorang ibu. Tapi cobaan yang lebih besar menanti. Apa yang akan terjadi? 3 hari sebelum pernikahan saya menerima telpon tak terduga. Telpon dari Montreal. Itu adik saya, Paman Budi. Kakak, saya di Bandara Soekarno-Hatta sekarang. Saya terkejut. Apa? Mengapa kamu di sini? Saya khawatir meninggalkan kakak sendirian. Dan saya juga harus melihat pernikahan keponakan. Ada niat lain yang tersembunyi dalam suara Paman Budi? Saya merasa cemas. Sepertinya Paman Budi datang bukan untuk mengucapkan selamat, tapi untuk mengganggu. Saya bertemu Paman Budi di bandara. Dia masih dengan ekspresi sombongnya. Indonesia lumayan, ya, tapi mana bisa dibandingkan dengan Kanada? Paman Budi mencibir. Paman Budi, mengapa kamu datang? Agar kakak sadar. Kalau keponakan-keponakan itu berakar di negara ini, tamatlah. Paman Budi terus merendahkan Indonesia di dalam mobil menuju hotel. Lalu lintas, makanan, orang-orang, semuanya dia hinakan. Saya hanya mendengarkan. Dulu saya akan setuju dengannya, tapi sekarang berbeda. Setelah tiba di hotel, Paman Budi berkata, Kakak, besok kita temui Sofia. Saya akan mengatakan sesuatu. Apa yang akan kamu katakan? Harus mengatakan kebenarannya. Apa yang akan terjadi jika dia menikah dengan pria Indonesia? Saya menolak. Tidak perlu. Kamu diam saja dan hadiri pernikahan. Kakak, apakah kakak benar-benar tidak apa-apa? Meskipun harta keluarga berpindah ke Indonesia. Paman Budi berkata dengan nada mengancam. Saya marah. Paman Budi, hentikan. Ini urusan putri saya. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Tidak punya hak? Saya juga keluarga. Dan ada masalah kepercayaan kan? Paman Budi membahas masalah harta yang saya warisi dari orang tua saya. Saya menatapnya lurus. Paman Budi, kamu benar-benar datang jauh-jauh ke sini untuk membicarakan itu? Tentu saja. Kalau kakak tidak sadar, saya akan mengambil tindakan hukum. Ancaman Paman Budi membuat saya gemetar. Tapi saya menahannya. Keesokan paginya Paman Budi ingin bertemu Sofia. Saya terpaksa setuju kami bertemu di kafe.
Sofia menunjukkan ekspresi gugup. Paman, sudah lama tidak bertemu. Ya, Sofia. Bagaimana kabarmu? Paman Budi tersenyum palsu. Tapi Sofia, saya ingin bertanya serius. Apakah kamu benar-benar akan tinggal di Indonesia seumur hidup? Ya, Paman. Mengapa kamu tidak suka Kanada? Bukan tidak suka. Tapi di sini cocok untuk saya. Paman Budi mencibir. Cocok? Sekarang mungkin terlihat begitu. Tapi nanti kamu akan menyesal. Paman, saya tidak akan menyesal. Sofia, lihat kenyataan. Kamu tidak lancar berbahasa Indonesia. Budayanya juga berbeda. Suatu hari kamu akan dianggap orang asing. Kata-kata Paman Budi semakin beracun. Wajah Sofia mengeras. Saya tidak bisa menahan diri. Paman Budi, hentikan. Kakak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sofia harus tahu. Itu tidak benar. Sofia baik-baik saja di sini. Pasien juga menyukainya. Dan rekan kerja juga mengakuinya. Saya membela putri saya. Paman Budi menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak, kamu benar-benar sudah dicuci otaknya. Bukan dicuci otak, tapi saya sudah membuka mata. Tidak melihat dengan prasangka seperti kamu. Paman Budi marah. Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan masalah harta? Apakah akan diserahkan kepada menantu Indonesia? Itu urusan saya. Baiklah kakak, lakukan sesuka hatimu. Tapi jangan menyesal. Paman Budi bangkit dan pergi. Sofia menangis tersedu-sedu. Mama maafkan saya, karena saya... Tidak Sofia, itu bukan salahmu. Saya memeluk putri saya. Siang itu, Clara menelepon. Mama, rumah sakit menghubungi. Kepala tim SARI membuat masalah lagi. Apa? Ini sehari sebelum pernikahan Sofia. Tapi dia menyerahkan kasus pasien penting kepada Sofia. Dia harus masuk kerja. Saya marah. Wanita itu masih. Sepertinya dia ingin balas dendam. Saya pergi ke rumah sakit. Saya bertemu langsung dengan Ibu Sari. Mengapa Anda menyuruh Sofia masuk kerja sehari sebelum pernikahannya? Kasus pasiennya mendesak. Ibu Sari berlagak tidak tahu. Jangan berbohong. Ini jelas-jelas pelecehan. Saya punya bukti. Saya tersenyum. Bukti? Manipulasi catatan Sofia oleh Anda masih dalam penyelidikan. Jika terbukti ada pelecehan tambahan, apa yang akan terjadi? Wajah Ibu Sari memucat. Dan satu hal lagi, saya seorang pengacara. Saya sudah 30 tahun bekerja di Kanada dan telah melihat banyak orang seperti Anda. Saya berkata dengan tegas. Akhirnya Ibu Sari mundur. Sofia tidak perlu masuk kerja. Tapi malam itu, masalah yang lebih besar terjadi. Saya mendapat telepon mendesak dari Danu. Maria, saya di Bandara Soekarno-Hatta sekarang. Apa? Mengapa kamu di sini? Saya tidak ingin meninggalkanmu sendirian. Dan seorang ayah tidak boleh melewatkan pernikahan putrinya. Saya senang. Tapi tak lama kemudian saya merasa cemas. Kamu di mana sekarang? Di area kedatangan bandara, tapi saya agak tersesat. Suara Danu terdengar samar. Tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Clara. Saya menelepon Clara. Ayah sudah datang ke bandara, tapi sepertinya dia tersesat. Saya akan segera ke sana. Clara berlari menuju bandara. Tapi tak lama kemudian, telepon yang lebih mendesak datang. Mama, ayah pingsan. Pikiran saya kosong. Saya mendengar dunia runtuh. Akankah Danu baik-baik saja? Saya naik taksi dan berlari menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tangan saya gemetar. Saya panik mendengar suami saya pingsan. Saat tiba di bandara, ambulans sudah menunggu. Clara berlutut di samping suami saya, dan Satrio juga ada di sana. Danu. Saya berlari menuju suami saya. Danu sadar, tapi matanya terlihat kabur. Sepertinya dia kehilangan orientasi. Maria, maafkan saya. Tidak apa-apa. Kita akan ke rumah sakit sekarang, kata para medis. Kita akan ke RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Sepertinya butuh IGD neurologi. Clara memegang tangan saya. Dia cepat tanggap. Dia menghubungi dalam waktu emas setelah melalui klinik bandara. Saya melihat Satrio. Dia dengan tenang berbicara dengan para medis. Ambulans berangkat. Suara sirine membelah malam. Saya memegang erat tangan suami saya. Mengapa kamu datang sendiri? Seharusnya kamu bilang. Saya khawatir kamu kesepian. Dan saya ingin menghadiri pernikahan putri saya. Suara Danu lemah. Dalam 30 menit, kami tiba di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. IGD sibuk tapi tertata rapi. Para dokter berlari dan pemeriksaan segera dimulai. Ibu Wali, silakan duduk di sini. Perawat menawarkan kursi. Saya tidak bisa duduk. Saya mondar-mandir di koridor. Clara, Sofia, dan Satrio tiba. Mama, bagaimana? Tanya Sofia. Tidak tahu. Ayah, saya hampir menangis. 1 jam kemudian dokter keluar. Ibu Wali, ya saya. Pasien memiliki gejala awal penyakit Parkinson, kan? Ya, tapi dia tidak mau ke rumah sakit. Sepertinya dia sementara kehilangan orientasi karena stres dan penerbangan jarak jauh.
Untungnya dia datang dalam waktu emas, jadi tidak ada masalah besar. Saya menghela napas lega, tapi pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Kita harus memeriksa status perkembangan Parkinson. Bisakah dilakukan sekarang? Ya, Anda bisa melakukan MRI besok pagi dan berkonsultasi dengan ahli saraf. Dokter menjelaskan. Danu dipindahkan ke kamar rawat. Saya duduk di samping tempat tidur. Maafkan saya, Maria. Sudah membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, syukurlah kamu selamat. Sofia masuk. Ayah bagaimana? Ya, baik-baik saja, Sofia. Saya sudah berbicara dengan dokter penanggung jawab. Saya minta agar bagian rehabilitasi juga ikut menanganinya. Terima kasih, Sofia. Keesokan paginya, hasil pemeriksaan keluar. Dokter menjelaskan, ini adalah stadium awal penyakit Parkinson. Jika Anda memulai pengobatan dan terapi sekarang, perkembangannya bisa diperlambat. Bisakah diobati di Indonesia? Tanya saya. Tentu saja. Program rehabilitasi rumah sakit kami sangat baik. Dan kami juga terhubung dengan Pusat Rehabilitasi Nasional. Saya melihat Sofia. Sofia mengangguk. Mama, sebaiknya ayah diobati di sini. Saya bisa merawatnya langsung. Saya memutuskan. Baiklah kalau begitu. Beberapa hari Danu dirawat di rumah sakit. Saya menjaga kamar rawatnya. Staf medis Indonesia luar biasa. Teliti, cepat, dan ramah. Perawat memeriksa tanpa henti siang dan malam. Dan terapis rehabilitasi membantu olahraga setiap hari. Maria, orang-orang di sini benar-benar baik, kata Danu. Ya, jauh lebih baik dari yang saya kira. Suatu sore, Sofia dan Clara datang ke kamar rawat. Kedua putri itu menunjukkan ekspresi serius. Mama, ayah, ada yang ingin kami sampaikan, kata Sofia. Apa? Sebenarnya, Clara melanjutkan, kami memutuskan untuk tinggal di Indonesia, bukan hanya untuk kami sendiri. Saya tidak mengerti maksudnya. Apa maksudmu? Gemetaran tangan ayah, gangguan ingatan. Kami sudah tahu sejak setahun yang lalu, kata Sofia. Saya terkejut. Bagaimana kalian tahu? Setiap kali ayah menelepon, ada perasaan. Jadi kami mencari tahu. Sistem rehabilitasi Indonesia, pengobatan Parkinson, perawatan lansia. Alasan kami tinggal di Indonesia adalah untuk merawat mama dan ayah. Clara mulai terisak. Kami sudah mempersiapkannya. Rumah di mana ayah bisa hidup nyaman, akses ke rumah sakit, program rehabilitasi, semuanya sudah kami cari tahu. Tambah Sofia, saya terdiam. Putri-putri saya tidak meninggalkan kami. Sebaliknya, mereka sedang mempersiapkan masa depan kami. Dan rumah yang dirancang Bapak Wijaya itu, awalnya memang disiapkan untuk mama dan ayah, kata Sofia. Air mata saya mengalir. Kalian, Mama, maafkan saya. Tidak memberitahu. Tapi Mama pasti akan menolak. Saya memeluk kedua putri saya. Maafkan Mama tidak tahu perasaan kalian. Danu juga menangis. Putri-putri kita sudah benar-benar dewasa. Hari itu, saya menyadari betapa saya telah terperangkap dalam prasangka. Betapa dalam putri-putri saya berfikir, dan bahwa Indonesia bukan hanya negara asing, tapi bisa menjadi masa depan keluarga kami. Akankah keluarga kami membuat pilihan ini? Malam sebelum pernikahan, Danu keluar dari rumah sakit. Doktor meresepkan obat dan menjadualkan rehabilitasi. Datang lagi sebulan lagi. Kita akan melaporkan perkembangannya dan membuat rencana pengobatan. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Danu berkata, Maria, bagaimana kalau kita tinggal di Indonesia? Apa maksudmu? Dengar kata anak-anak. Mereka sudah mempersiapkan untuk kita. Tapi rumah kita di Vancouver, kan? Rumah bisa dibuat di mana saja. Yang penting keluarga, kan? Kata-kata Danu membuat saya berpikir. Bisakah saya benar-benar tinggal di Indonesia? Bisakah saya meninggalkan Vancouver? Malam itu saya tidak bisa tidur. Pikiran saya kacau. Keesokan harinya adalah pernikahan. Persiapan dimulai pagi-pagi. Sofia mengenakan gaun pengantin. Gaun putih itu sangat cocok untuk putri saya. Mama, bagaimana? Cantik, Sofia. Saya memeluk putri saya erat-erat. Mama merestui kan? Ya, dengan tulus saya merestui. Tempat pernikahan adalah sebuah hotel di Jakarta. Para tamu mulai berkumpul. Keluarga dan teman-teman Satrio, rekan kerja Sofia dari rumah sakit, rekan kerja Clara dari bandara. Kakak Maria. Paman Budi mendekat. Paman Budi, kakak benar-benar merestui pernikahan ini? Ya, sekarang saya memberkatinya. Paman Budi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kakak, sadar. Kalau keponakan menetap di Indonesia. Paman Budi, hentikan. Sofia bahagia, itu sudah cukup. Saya berkata dengan tegas. Paman Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Upacara dimulai.
Sofia dan Satrio masuk. Keduanya tersenyum cerah. Pembawa acara berkata, pernikahan bukan hanya pertemuan dua orang tapi pertemuan dua keluarga. Hari ini, Kanada dan Indonesia menjadi satu. Saya menyeka air mata. Tiba giliran pidato. Saya memegang mikrofon. Saya Maria Berlian, ibu dari mempelai wanita. Para tamu menatap saya. Sejujurnya saya katakan, saya menentang pernikahan ini. Orang-orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika putri saya mengatakan, akan tinggal di Indonesia, saya merasa dikhianati. Saya berfikir mereka meninggalkan Kanada. Saya terus berbicara, tapi saya salah. Putri-putri saya tidak meninggalkan kami, melainkan mempersiapkan masa depan kami. Sofia menangis. Indonesia berbeza dari prasangka saya. Itu adalah negara yang hangat, sistematis dan menghormati manusia. Saya melihat Satrio. Dan menantu saya adalah orang yang jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Dia tidak hanya memikirkan putri saya, tapi juga kami berdua. Para tamu bertepuk tangan. Sofia, Bapa Wijaya, saya memberkati kalian. Semoga bahagia. Saya kembali ke tempat duduk. Danu memegang tangan saya. Bagus sekali, Maria. Setelah upacara selesai, resepsi diadakan. Banyak orang memberikan ucapan selamat. Ibu Sari juga hadir. Tapi dia berdiri di sudut. Kemudian saya mendengar, Ibu Sari dikenai sanksi setelah terungkap manipulasi catatan Sofia dan penyalahgunaan wewenang dalam audit rumah sakit. Dia menuai hasilnya. Paman Budi juga pergi diam-diam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya dia mengakui kekalahannya. Menjelang akhir resepsi, Satrio mendekat. Ibu mertua, bapak mertua, terima kasih. Bapak Wijaya, tolong jaga Sofia baik-baik. Saya akan menjaganya dengan baik seumur hidup. Dan saya juga akan menjaga Anda berdua dengan baik, janji Satrio tulus. Malam itu, di kamar hotel, Danu berkata, Maria, mari kita tinggal di Indonesia. Benarkah? Ya. Anak-anak ada di sini dan kita juga bisa mendapatkan perawatan di sini. Dan yang terpenting, keluarga harus bersama. Saya mengangguk. Ya, mari kita lakukan. Keputusan itu cepat. Kami memutuskan untuk membereskan rumah di Vancouver dan pindah ke Indonesia. 6 bulan kemudian, kami pindah ke sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Itu adalah apartemen bebas hambatan yang dirancang oleh Satrio. Tidak ada ambang pintu di mana-mana. Ada pegangan tangan di kamar mandi. Dan koridornya lebar. Danu menjalani terapi rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Nasional. Sofia merawatnya langsung. Dan kondisinya stabil. Saya mulai belajar bahasa Indonesia. Sulit tapi menyenangkan. Tetangga juga ramah. Clara dipromosikan di Bandara Soekarno-Hatta, dan Sofia serta Satrio memiliki anak pertama mereka. Saya gembira mendengar berita akan punya cucu. Suatu sore, saya melihat pemandangan Jakarta dari balkon apartemen. Gedung-gedung tinggi, jalanan sibuk, kota yang ramai. Sekarang tempat ini adalah rumah saya. Danu datang ke samping saya. Tidak menyesal? Sama sekali tidak. Malah merasa sudah melakukan hal yang benar. Saya juga. Rasanya seperti menjalani hidup kedua di sini. Kami berdiri berpegangan tangan. Di masa lalu, Vancouver adalah segalanya, tapi sekarang Jakarta adalah masa depan kami. Dan yang terpenting, keluarga kami bersama. Yang saya dapatkan bukan hanya negara baru, tapi cara membuang prasangka, cara mempercayai putri-putri saya, dan cara menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Indonesia adalah negara yang memberi saya kehidupan kedua. Saya bersyukur. Januari 2026, saya merayakan Imlek pertama saya di Jakarta. Hari raya di Indonesia itu istimewa. Budaya berkumpul bersama keluarga, berbagi makanan, dan bersilaturahmi terasa asing, tapi hangat. Orang tua Satrio datang ke rumah kami. Sofia sedang hamil 8 bulan dan perutnya sudah sangat besar. Besan. Selamat Tahun Baru Imlek. Ibu Satrio menyapa. Terima kasih. Kami baik-baik saja berkat kalian. Kami makan hidangan spesial Imlek bersama. Danu masih canggung menggunakan sumpit, tapi dia senang. Makanan ini enak. Ini namanya teh oguk, Sofia menjelaskan. Kalau dimakan saat Imlek, usia bertambah 1 tahun. Setelah makan, Satrio berkata, Ibu mertua, bapak mertua, ada yang ingin saya tunjukkan. Satrio mengeluarkan laptopnya. Di layar muncul denah sebuah bangunan. Apa ini? Ini rumah untuk Anda berdua. Akan dibangun di daerah Pantai Kenjeran, Surabaya. Di Surabaya? Ya. Tempat yang menghadap laut, ada jalur jalan kaki rehabilitasi, dan fasilitas layanan lansia juga dekat, jelas Satrio. Dan di lantai 1 akan saya buatkan ruang kerja untuk bapak mertua, agar Anda bisa melakukan hobi. Danu terharu. Terima kasih, Bapak Satrio. Kita keluarga, ini hal yang wajar. Saya menatap Satrio lagi. Menantu ini benar-benar istimewa. Beberapa hari kemudian, Clara menelepon.
Mama, saya juga punya kabar. Kabar apa? Saya dipromosikan menjadi Kepala Tim Umum Pendidikan Keamanan Bandara Soekarno-Hatta. Sungguh, selamat. Dan saya sudah mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Saya terkejut. Kewarganegaraan? Ya, sekarang saya ingin sepenuhnya menjadi orang Indonesia. Keputusan Clara membuat saya merasakan emosi yang campur aduk. Saya sedih putri saya melepaskan kewarganegaraan Kanada, tapi di sisi lain, saya bangga. Mama tidak apa-apa. Ya, saya menghormati pilihanmu. Suatu hari di bulan Februari, Sofia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, diberi nama Hana, nama yang menghubungkan Indonesia dan Kanada. Nenek, coba peluk. Sofia menyerahkan bayinya. Saya memeluknya dengan hati-hati. Makhluk kecil dan hangat, cantik sekali Hana. Danu juga memeluk cucunya, cucu kami. Saat itu saya merasakan kebahagiaan yang sempurna, keluarga berkumpul, kehidupan baru lahir, kehidupan sehari-hari yang damai. Ini adalah kebahagiaan sejati. Pada bulan Maret, pembangunan rumah di Surabaya dimulai. Satrio mengawasi langsung, dan kami setiap akhir pekan pergi ke Surabaya untuk melihat lokasi pembangunan. Ini ruang tamu, dan itu kamar tidur, jelas Satrio. Jendela dibuat besar agar pemandangan laut terlihat jelas. Pemandangan laut terlihat, laut biru terhampar di depan mata. Indah sekali, kata Danu. Akan menyenangkan menghabiskan masa tua di sini. Saya juga setuju. Pada bulan April saya lulus ujian kemahiran berbahasa Indonesia, tingkat menengah tapi saya bangga. Mama, selamat, Sofia menyiapkan kuah. Terima kasih, ini berkat kalian. Mama benar-benar rajin. Belajar bahasa Indonesia, saya juga mulai memahami budaya Indonesia. Menyapa tetangga, berbelanja di pasar, minum kopi di kafe lokal. Kehidupan sehari-hari yang sederhana, tapi bahagia. Pada bulan Mei, terapi rehabilitasi Danu menunjukkan hasil. Gemetaran tangannya berkurang dan langkahnya stabil. Bapa mertua sudah jauh lebih baik, kata Sofia. Ini semua berkat saya. Tidak, ayah rajin. Doktor juga terkejut, pasien rajin melakukan rehabilitasi. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada masalah sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Saya bersyukur untuk sistem medis Indonesia, untuk pengabdian Sofia, untuk segalanya. Pada bulan Juni, Clara memperkenalkan pacarnya. Dia orang Indonesia. Rekan kerja di bandara, orang yang serius. Mama, ini Bapak Minjun, Clara berkata. Selamat pagi, Minjun menyapa dengan hormat. Saya tersenyum, senang bertemu Anda. Dulu saya mungkin akan menentang, tapi sekarang berbeda. Saya percaya pada pilihan putri saya. Pada bulan Juli, rumah di Surabaya selesai. Sempurna sesuai desain Satrio. Rumah yang menghadap laut, aman dan indah. Sekarang ini rumah kita, kata Danu. Ya, sangat bagus. Kami memutuskan untuk tinggal bolak-balik antara Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta bersama anak-anak di Surabaya untuk istirahat yang tenang, keseimbangan yang sempurna. Pada bulan Agustus, acara ulang tahun pertama Hana diadakan. Meja perayaan ulang tahun ala Indonesia disiapkan dan banyak orang datang. Keluarga Satrio, rekan kerja rumah sakit, rekan kerja bandara, tetangga. Hana mau pegang apa? Sofia meletakkan meja perayaan di depan bayinya. Pensel, uang, buku, mikrofon. Hana memegang buku. Dia akan jadi ilmuwan. Orang-orang tertawa. Saya memeluk cucu saya dan merasa bahagia. Kehidupan kecil ini membuat keluarga kami semakin kuat. Pada bulan September, saya menerima email dari Paman Budi, kakak maafkan saya salah. Saya senang melihat keponakan-keponakan baik-baik saja. Suatu hari saya akan ke Indonesia dan mengunjungi rumah kakak. Saya membalas sambil tersenyum. Kapanpun datang saja. Saya menyambutmu. Konflik masa lalu kini telah berakhir. Pada bulan Oktober, saya merayakan musim gugur pertama saya di Indonesia. Daun-daun berguguran sangat indah. Saya berjalan-jalan dengan Danu di sebuah taman kota. Maria, kamu bahagia? Sangat. Anda? Saya juga. Datang ke sini adalah keputusan terbaik. Kami berjalan berpegangan tangan. Daun-daun berguguran, angin bertiup, orang-orang berlalu lalang. Pemandangan biasa, tapi istimewa bagi saya. Sekarang Indonesia bukan lagi negara asing. Itu adalah rumah saya, hidup saya, dan masa depan saya. Dan yang terpenting, itu adalah tempat di mana keluarga yang saya cintai berkumpul. Hari-hari seperti apa yang menanti di masa depan. Sekarang pertengahan Januari 2026. Saya telah berusia 59 tahun dan kehidupan di Indonesia sudah lebih dari setahun. Pagi ini, dari balkon rumah di Surabaya, saya melihat laut. Sinar matahari berkilauan di ombak, burung camah terbang. Pagi yang damai.
Danu datang ke samping saya, langkahnya lebih stabil dari sebelumnya. Itu berkat terapi rehabilitasi. Mau kopi? Ya. Kami duduk di balkon, minum kopi. Kami hanya melihat laut tanpa bicara. Keheningan itu tidak canggung, malah nyaman. Maria, tidak menyesal? Tanya Danu. Sama sekali tidak. Malah bersyukur. Saya juga. Rasanya seperti menjalani kehidupan kedua di sini. Siang harinya, kami naik ke Jakarta. Kami ada janji makan malam di rumah Sofia. Kami tiba di stasiun Gambir setelah 2,5 jam naik kereta cepat. Kereta api Indonesia cepat dan nyaman. Saat tiba di rumah Sofia, Hana menyambut. Nenek, Hana, yang baru mulai berjalan, berlari ke arah saya. Hana putri kami. Saya memeluk cucu saya. Berat yang hangat dan berharga. Di meja makan malam, Sofia, Satrio, Clara, dan Minjun berkumpul. Clara dan Minjun akan segera bertunangan. Mama, akhir pekan ini saya akan bertemu orang tua Minjun, kata Clara. Oh, pasti gugup. Tidak apa-apa, mereka orang baik kok. Saya tersenyum. Dulu saya akan khawatir. Tapi sekarang saya mempercayai putri saya. Saat makan, Sofia berkata, Mama, saya mendapat tawaran untuk menjadi kepala tim di rumah sakit. Sungguh, selamat. Saya orang asing pertama, kepala tim perawatan pasien internasional. Saya bangga, putri saya diakui di Indonesia. Sofia, kamu benar-benar hebat. Ini berkat Mama. Ketika Mama membela saya di hadapan kepala tim SARI, saya juga mendapatkan keberanian. Kejadian itu sudah setahun yang lalu. Ibu SARI akhirnya meninggalkan rumah sakit dan Sofia tumbuh lebih jauh. Setelah makan malam, Satrio berkata, Bapak mertua, Anda punya waktu besok? Kenapa? Ada proyek baru yang ingin saya tunjukkan. Keesokan harinya, kami pergi ke kantor Satrio. Di layar ada denah baru. Apa ini? Ini kompleks lansia terpadu. Ada perumahan, rumah sakit, fasilitas budaya. Semuanya, luar biasa. Bapak mertua, tolong berikan masukan. Bandingkan dengan sistem Kanada. Danu gembira. Sepertinya dia bangga bisa berbagi pengalamannya di Indonesia. Baik, saya akan bantu. Siang itu, saya menghabiskan waktu sendirian. Saya berjalan di jalanan Jakarta, pemandangan yang akrab. Kafe, toko, orang-orang. Sekarang tidak lagi asing. Saya masuk ke sebuah kafe dan memesan kopi. Saya berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Satu americano. Ya sebentar. Saya duduk dan melihat keluar jendela. Setahun yang lalu, saat ini, saya di Vancouver memikirkan putri-putri saya. Tapi sekarang berbeda. Tempat ini adalah rumah saya, putri-putri saya bahagia, dan saya juga merasa damai. Ponsel saya berdering. Itu teman dari Vancouver. Maria, apa kabar? Ya, sangat baik. Bagaimana kehidupan di Indonesia? Jauh lebih baik dari yang saya kira. Kamu juga harus datang sekali. Benarkah? Kamu akan mengundang saya? Oh, tentu saja. Kapan saja. Kamu disambut. Saya menutup telepon dan berpikir, hidup saya benar-benar banyak berubah. Seorang pengacara perfeksionis kini menjadi nenek yang mengurus cucu, dan orang yang penuh prasangka kini menjadi orang yang menerima budaya lain. Malam harinya, saya kembali ke rumah Sofia. Hari ini adalah malam filem keluarga. Kami semua berkumpul di sofa dan menonton filem. Hana tertidur di pangkuan saya, Danu duduk di samping Sofia, dan Clara serta Minjun berpegangan tangan. Itu adalah keluarga yang sempurna. Setelah filem selesai, dalam perjalanan pulang, Danu berkata, Maria, kita benar-benar telah melakukan hal yang benar. Apa? Datang ke Indonesia, menghormati pilihan anak-anak. Ya, kita benar-benar telah melakukan hal yang benar. Tiba di rumah di Surabaya, saya berbaring di tempat tidur. Bintang-bintang terlihat di luar jendela. Suara laut terdengar. Saya memejamkan mata. Berharap hari-hari damai seperti ini berlanjut besok. Hidup saya kini memasuki babak baru. Kehidupan pengacara perfeksionis di Kanada telah berakhir, tapi kehidupan keluarga yang hangat di Indonesia telah dimulai. Yang penting bukanlah kesuksesan, melainkan kebahagiaan. Bukan kehormatan, melainkan cinta. Bukan kesempurnaan, melainkan kebersamaan. Indonesia mengajarkan saya hal itu. Putri-putri saya memberi saya keberanian, Danu menemani saya di samping. Cucu Hana memberi saya kegembiraan baru. Saya bersyukur untuk semua ini. Saya akan terus tinggal di Indonesia. Bersama anak-anak saya, bersama cucu-cucu saya, bersama Danu. Karena ini adalah rumah saya. Karena ini adalah masa depan saya. Dan yang terpenting, karena di sini saya menemukan diri saya yang sejati. Diri saya yang tanpa prasangka. Diri saya yang hangat. Diri saya yang bahagia. Kisah Maria Berlian tidak berakhir di sini. Setiap hari, kisah baru dimulai. Tapi satu hal yang pasti, kisah itu akan selalu penuh cinta dan keluarga.
dan latar belakangnya akan selalu di sini, di Indonesia. Terima kasih Indonesia.